Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai ChatGPT dan AI. Jadi pada 30 November tahun 2022, OpenAI meluncurkan chatbot mereka yang bernama ChatGPT. Dan akhirnya ini membuat geger dunia. AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang dibuat untuk menirukan berpikir dan belajarnya manusia. Saat ini AI sudah digunakan di banyak bidang, misalnya pengenalan suara, pengambilan keputusan, desain, multimedia, dan banyak lagi. Beberapa contoh penerapan AI yang sudah lazim kita temui sehari-hari, misalnya Google Assistant. Kemudian juga rekomendasi dari platform streaming seperti Spotify. Kemudian juga chatbot di customer service. Dan ada lagi beberapa penggunaan misalnya yang ada di video sebelum-sebelum ini. Di Indonesia, AI juga bukan barang baru. Ada banyak penerapannya dan salah satu yang mungkin teman-teman nggak sadar, e-tilang atau tilang elektronik, ETLE. AI pada ETLE menggunakan teknologi pengenalan visual untuk membaca plat nomor kendaraan dan mengidentifikasi jenis pelanggarannya, misal nggak pakai helm, nggak pakai seatbelt, dan sebagainya. Bahkan, startup AI di Indonesia itu juga ada banyak. Misalnya nih, 3 diantaranya yang terkenal adalah Noteflux, kemudian Kata AI, dan Prosa AI. Dan masih banyak lagi. Balik lagi mengenai ChatGPT, OpenAI berdiri tahun 2015 dan foundernya adalah Elon Musk dan Sam Altman. Elon Musk teman-teman udah kenal lah ya. Nah, Sam Altman ini mungkin teman-teman yang ngikutin berita mengenai startup tahu yang namanya Y Combinator. Nah, Sam Altman ini pernah jadi presidennya Y Combinator. Sementara untuk Elon Musk, dia keluar tahun 2018 dari OpenAI karena takut ada konflik of interest dengan Tesla AI. Mengenai ChatGPT, kepanjangannya adalah Generative Pre-trained Transformer. AI ini adalah sebuah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang mampu mengikuti percakapan manusia dan memberikan jawaban yang sesuai. Model AI yang seperti ini sangat bisa diterapkan untuk chatbot, penerjemah otomatis, dan penyusunan teks. Nah, apa sih yang membuat ChatGPT begitu terkenal? Oke, selain karena scope dalam tanda kutip wawasannya yang luas, aksesnya saat ini juga free, dan juga karena formatnya yang simple, yaitu chat, sehingga mudah diakses dan digunakan. Kita bisa menanyakan banyak hal dan mendapatkan jawaban yang biasanya meyakinkan. Mulai misal dari resep masakan, rumus Excel, menyusun esai, kemudian membuat puisi, memberi advice tentang ini itu, dan masih banyak lagi. Tapi ada juga kontroversi seputar ChatGPT. Misal, beberapa orang khawatir bahwa model ini dapat digunakan untuk menyebarkan fake news atau menipu orang lain dengan meniru gaya bahasa manusia, termasuk penggunaan juga untuk karya tulis akademik. Ada juga kekhawatiran bahwa model ini dapat digunakan untuk penyalahgunaan data atau informasi pribadi saat pengguna chat dengan informasi rahasia. ChatGPT juga punya kelemahan, selain seringkali akurasinya kurang, kadang-kadang juga suka halu. Sempat kita bahas di salah satu video sebelum ini. Saya akan sertakan linknya di deskripsi. Sekarang kita bicara skop yang lebih luas, yaitu AI. Munculnya ChatGPT seakan-akan membuka mata bahwa AI bisa melakukan banyak hal yang kita nggak sangka-sangka. Ini kayak buka pintu gerbang sebuah benteng, dan kemudian kita mesti bersiap-siap akan diserbu oleh disrupsi yang gila-gilaan. Misalnya, di dunia usaha, penerapan AI dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, akurasi, dan kecepatan dari berbagai proses bisnis, seperti perencanaan, pembuatan keputusan, quality control, maintenance, pengelolaan data, customer relation, dan banyak lagi. Tapi di sisi lain akan ada pergeseran dalam lapangan kerja, di mana beberapa jenis pekerjaan yang cenderung mekanis dan berulang atau berbahaya akan digantikan oleh sistem dalam bentuk AI dan atau robot. Sementara lapangan kerja baru akan muncul juga dalam bidang pengembangan dan pemeliharaan sistem tersebut. Kemudian juga di dunia pendidikan. Saat ini ada banyak yang komplain mengenai penggunaan ChatGPT oleh siswa atau mahasiswa untuk membuat tugas. Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga peluang penggunaan AI untuk mendukung pembelajaran, misalnya sistem pembelajaran otomatis, atau juga virtual assistant dalam pembelajaran siswa. Dan selain itu masih banyak lagi pergeseran atau shifting sebagai efek dari penerapan AI.
termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan masih banyak lagi yang akan butuh untuk difikirkan bersama oleh semua pemangku kepentingan. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kalau misal seperti itu, rumitnya seperti itu, resikonya ada banyak. Gimana kalau misal OpenAI, ChatGPT, kemudian AI yang lain kita blokir aja biar nggak masuk ke Indonesia? Nggak sesimpel itu, men. Jadi begini, sisi lain dari penerapan AI adalah ketidakseimbangan bagi mereka yang sudah menerapkan. Artinya, yang sudah menerapkan akan memiliki keunggulan yang luar biasa. Mereka akan punya kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya mengalahkan yang tidak menerapkan AI. Disitulah masalahnya. Contohnya misal, ada seorang staf di sebuah perusahaan yang dia membuat memo kira-kira butuh 15-20 menit setiap buat memo. Nah, dengan menggunakan AI yang tepat, misalnya deh ChatGPT, dia cuma butuh 1 menit untuk generate teksnya, kemudian 4 menit untuk koreksinya. Akhirnya total cuma 5 menit, saving 15 menit. Nah, ini baru satu orang. Satu orang ini kalau dia bisa bekerja secara lebih efektif dibandingkan teman-teman yang lain, maka dia akan lebih unggul. Dia akan lebih produktif. Oke? Nah, sekarang kalau kita ngomong secara perusahaan, kalau misal satu perusahaan dibantu dengan AI dan bisa bekerja dengan lebih cepat, maka akan jadi lebih produktif dan perusahaan itu lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sekarang kalau kita bicara mengenai negara, kalau warga di negara itu menggunakan AI untuk mendukung produktivitasnya, maka negara itu bisa jadi lebih unggul dari negara lainnya yang tidak menggunakan AI. Terus mesti gimana? Ya mau nggak mau, kitanya yang mesti adaptasi. Kita yang mesti menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Belajar hal baru, menggunakan teknologi supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaatnya dan menghindari mudorotnya. Ya nggak? Dan sebagai penutup dari beberapa sumber, mungkin teman-teman juga udah pada tahu, untuk kondisi dunia yang nantinya berubah dengan adanya AI ini, kita perlu meningkatkan skill-skill berikut ini. Pertama adalah adaptabilitas, kemampuan beradaptasi. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Yang keempat adalah emotional intelligence. Dan yang kelima adalah komunikasi. Karena 5 itu AI nggak bisa ngerjain. Oke, itu saja kurang lebihnya. Kalau misal ada yang mau teman-teman tambahin, silahkan ketik di komen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.